Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya sampaikan tata cara penggunaan learning untuk ujian berbasis online ya, yaitu ujian CBT untuk pelaksanaan PAT. Nah, yang perlu disiapkan terlebih dahulu yang pertama buka browsernya ya. Nah, terus masuk ke alamat web untuk e-learningnya madrasah, yaitu di e-learning-manet.org.id. Nah, tuh. Nah, masuk ke halaman ini, ke website ini, langsung akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini tampilan untuk di handphone ya. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan sebelum melaksanakan ujian CBT itu terlebih dahulu siswa diwajibkan untuk login ke e-learningnya dulu untuk melakukan absensi ya, konfirmasi absen. Jadi apabila tidak melakukan login ke e-learning dulu, maka tidak akan terdeteksi absennya dan dianggap tidak hadir ya. Jadi konfirmasi kehadirannya melalui login dulu ya, login terlebih dahulu. Yang mana username atau ID-nya dan passwordnya itu sudah dibagikan oleh admin ke masing-masing siswa. Jadi tiap siswa punya ID dan password sendiri-sendiri. Tidak bisa menggunakan ID dan password orang lain ya. Nah, nanti juga akan dibagikan token untuk masuk ke ujian CBT ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk konfirmasi kehadirannya atau absen kehadirannya itu login terlebih dahulu pada e-learningnya. Yang pertama yaitu memasukkan ID-nya, oke, yang sudah dibagikan. Nah, contoh ini. Nah, terus berikutnya passwordnya ketik sesuai dengan ejaannya, besar kecilnya. Oke, baru login e-learning. Nah, oke. Nah, proses untuk login. Jika ada kendala koneksi, tunggu sampai masuk ke menu e-learning seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini abaikan untuk yang lainnya karena yang dibutuhkan di sini adalah untuk absen. Nah, untuk konfirmasi absennya, kehadirannya itu langsung menuju ke kelas online ya. Diklik kelas online. Nah, di sini nanti akan muncul kelas online Anda apa saja di situ. Jika di situ tertera banyak kelas, maka pilih kelas yang di situ ada keterangan mapelnya. Mapelnya apa? Nah, misal diujikan hari ini jam pertama itu ujiannya nahwu, maka pilih kelas nahwu tersebut. Nanti apabila login lagi untuk konfirmasi kehadiran untuk jam kedua atau hari berikutnya itu mapel yang berbeda, maka klik sesuai mapel yang akan diikuti ujiannya ya. Nah, misal ini langsung masuk ke kelas tes ya. Di situ abaikan juga menu-menu yang lainnya ini, tapi langsung masuk ke absensi ya, absensinya. Nah, cukup untuk masuk ke absensi ini nanti sudah terkonfirmasi kehadiran Anda. Oke, masuk. Oke. Dan lihat di tampilannya di situ pada tanggal sesuai hari Anda login ini dilihat. Nah, karena ini tanggal 6 saya loginnya. Ini di sini ada keterangan tanggal 6 hadir, konfirmasi kehadirannya tanggal 6
jam sekian-sekian ya. Oke. Langsung nah bisa dicek lagi rekap absensi kelas. Oke, itu sudah ada jelas di situ. Oke. Berikutnya adalah masuk ke CBT-nya, ujian CBT-nya ya. Nah, untuk masuk ke CBT ini terlebih dahulu harus logout e-learning-nya dulu. Nah, untuk logout-nya bisa langsung di tombol atas itu, di bawahnya logo Kemenak itu ada untuk logout ya, warna biru itu, atau kita ke home dulu ya, ke home dulu, baru di sini ada menu logout di bawah ya, sama saja. Bisa pakai yang atas atau yang bawah. Nah, misal klik logout. Nah, muncul peringatan untuk konfirmasi logout. Nah, itu 2 kali untuk logoutnya ya. Klik lagi. Oke. Baru akan kembali lagi ke halaman awal, halaman login. Selanjutnya untuk masuk ke ujian CBT, nah, maka nanti melakukan login ujian CBT. Nah, tombolnya ada di paling bawah. Tapi sebelumnya dipastikan sudah melakukan konfirmasi kehadiran itu tadi. Karena kalau tidak melakukan konfirmasi dengan login ke e-learning dulu, maka tidak akan terdeteksi kehadirannya. Ya. Oke. Lanjut ke login ujian CBT. Oke. Login ujian CBT, kita klik masuk ke halaman tampilannya. Kalau tadi cuman NISN atau user name saja dan password. Nah, ini ada 3 kolom yang harus diisi. Nah, yang pertama username-nya sama dengan yang tadi ID-nya atau NISN-nya. Oke. Terus password-nya juga sama sesuai password masing-masing. Perhatikan ejaannya ya. Oke, berikutnya ini yang terakhir adalah kode ujian. Nah, kode ujian ini tolong diperhatikan juga. Ini setiap hari akan dibagikan biar tidak salah. Jadi tiap mapel dan tiap kelas nanti akan berbeda-beda tokennya. Jadi tidak bisa menggunakan token mapel yang lain atau token kelas yang lain. Tidak akan bisa login karena sudah disesuaikan dengan ID dan passwordnya kalian. Oke. Nah, ini untuk tokennya, untuk yang tes ini itu ada 5 digit. Oke. 498 IP. Oke. Nah. Oke. Langsung login CBT. Klik login CBT. Oke. Kan seperti ini. Oke. Nah, ini tampilan untuk halaman dashboardnya atau halaman depannya, yaitu yang pertama profil, terus berikutnya adalah waktu ujian, jadwal ujiannya, terus keterangan mapelnya, bawahnya lagi keterangan soal ya. Nah, berikutnya baca petunjuk CBT-nya ya. Nah, terus bawahnya lagi ada keterangan tentang ujian ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, lakukan login ke sini ini sebelum waktu ujian dimulai ya. Nah, jangan sampai kalian login waktunya sudah dimulai, nanti kepotong waktunya ya. Oke. Dan pastikan di bawah ini seperti tampilan ini belum muncul tombol ujian di sini. Mulai ujiannya belum ada. Nah, ini kalau terjadi seperti ini karena belum muncul tombol ujian, mulai ujian, maka kalian belum bisa masuk ke halaman soal. Nah, misal sudah masuk ke waktunya ujian tapi belum muncul juga, di refresh, di reload ya. Nah, seperti ini di reload, oke. Nah, dilihat lagi, misal belum muncul juga, maka lapor ke
admin ya. Nah, lapor ke admin. Kalau waktunya misal jam 8 untuk ujiannya. Nah, ternyata kok belum muncul juga. Lapor ke admin yang sudah disiapkan untuk menangani jika ada gangguan ujian. Nah, oke. Nah, selanjutnya di reload lagi, nanti kalau sudah bisa, nah akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah siap untuk masuk ujiannya. Oke. Dan dipastikan di bawah tombol mulai ujian itu tokennya sudah sesuai dengan token yang kalian peroleh untuk mapel dan hari tersebut ya. Oke. Nah, langsung kita mulai ujian. Oke. Nah, ini pilihannya lanjut mulai ujian. Oke. Nah, ini langsung masuk ke halaman soal. Kita bisa mulai mengerjakan soalnya. Oke. Yang perlu diperhatikan untuk yang atas itu ukuran font, itu untuk mengatur ukuran font besar kecilnya. Kalau misal kurang besar bisa dipilih ukurannya berapa ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus layarnya misal biar tidak terganggu dengan yang lainnya, kita klik layar penuh ya. Oke. Masuk ke full screen-nya. Nah, di bawahnya itu ada nomor soal dari 20 soal. Ini 20 soal, ini nomor ke-1, soal ke-1. Nah, bisa langsung mengerjakannya dengan ngeklik pilihan jawaban. Di bawahnya ini soal, dan bawahnya lagi adalah pilihan jawabannya. Nah, misal saya pilih C atau E atau A. Nah, di bawahnya lagi itu ada pilihan ragu-ragu dan selanjutnya. Nah, ini misal saya jawab A, terus selanjutnya. Nah, ini sudah soal kedua. Nah, misal saya jawabnya ragu-ragu. Saya klik ragu-ragu. Ini akan muncul di bawah. Nah, di bawah sini ada sisa waktu ya, keterangan waktu. Terus ada navigasi soal. Nah, navigasi soal ini untuk menjelaskan mana soal-soal yang sudah dijawab dengan pasti, dengan benar, dan mana-mana soal yang masih dijawab ragu-ragu. Nah, yang sudah dijawab pasti itu tandanya hijau, dan yang ragu-ragu tadi itu warnanya oranye atau kuning ya. Terus yang masih abu-abu atau putih itu berarti nomor soal yang belum dijawab. Nah, di navigasi ini sampean bisa langsung loncat ke soal-soal yang lainnya. Tinggal diklik, misal saya klik soal nomor 13. Maka di sini akan tampil nomor soal 13. Oke, misal saya jawab 2 tapi ragu-ragu. Nah, di sini akan berubah. Terus berikutnya ini misal sudah sampai ke soal ke-20 ya. Nah, di soal 20 ini nanti, soal terakhir maksudnya, itu akan muncul tombol selesai di situ ya, tombol selesai. Dan di situ di bawah ini pilihannya untuk menyelesaikan ujian itu ada 2. Di soal terakhir, soal terakhir itu muncul tombol selesai, atau di keterangan waktu di situ ada selesaikan ujian ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, yang sangat perlu diperhatikan, untuk menyelesaikan ujian ini jangan sampai waktu ujian habis ya. Jadi sebelum waktunya habis sudah diselesaikan ujiannya. Diklik selesai ujian ya. Bisa menggunakan yang atas atau yang bawah sama saja. Nah, akhiri ujian. Jika melaksanakan ujian sudah menjawab semuanya, nah tidak memperhatikan waktunya dan belum diakhiri, belum klik tombol ini untuk menyelesaikan ujian, maka nanti tidak akan terbaca di sistem. Nah, oke. Jadi harus diklik tombol selesai ujiannya ya.
Nah, misal waktunya masih panjang, ya jangan diakhiri dulu, dikoreksi dulu semua jawabannya. Nah, terus baru diselesaikan sebelum waktunya habis. Nah, oke. Nah, berikutnya ini pilihannya yaitu akhiri ujian, ya akhiri ujian ini. Oke. Nah, oke. Nah, berikutnya akan masuk ke halaman awal untuk CPT-nya, ya. Nah, di sini sudah tertera jumlah jawaban benar berapa dan lain sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan untuk logout-nya, nanti kembali ke dalam kelas di tombol bawah ini ya. Paling bawah tuh kembali ke kelas. Ya. Kembali ke dalam kelas. Oke. Nah, ini keterangan CPT-nya. Terus berikutnya bisa logout. Ke home dulu atau langsung logout di atas, ini juga bisa. Ya. Logout. Oke. Oke. Nah, itu untuk pelaksanaan tata cara pelaksanaan CPT-nya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.